Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya tetap berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah-perintahnya yang sudah sampai kepada kita dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan disertai rasa takut kepada Allah dan dengan mengharapkan balasan atau pahala serta keridhaan Allah. Dan dengan meniru, mencontoh apa yang telah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah selain dengan menjalankan perintah-perintahnya tadi dengan beberapa syarat yang tadi sudah disebutkan, juga dengan cara menjauhi larangan Allah, meninggalkan larangan Allah yang sudah sampai kepada kita tanpa kecuali. Saudara sekalian, takwa kepada Allah ini perlu terus kita kerjakan, perlu terus kita laksanakan, karena manfaat takwa kepada Allah, saudara sekalian, sebagaimana Allah sebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang pertama. Takwa kepada Allah nomor satu akan menyebabkan Allah memberi kepada kita jalan keluar dari segala masalah hidup ini. Jadi kalau masing-masing kita tentu mempunyai permasalahan hidup yang berbeda-beda, ketahuilah kalau kita bertakwa kepada Allah akan selalu ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja, gak peduli dia orang besar atau orang kecil, presiden atau rakyat, orang kaya atau orang miskin, laki atau perempuan, asalkan dia beriman kemudian dia bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan memberi jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, bertakwa kepada Allah adalah kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Saudara sekalian, kita semua sudah sering diberitahu di mimbar ini atau melalui pengajian-pengajian, tabligh akbar dan sebagainya, bahwa hidup ini dibuat oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah di muka bumi Allah ini untuk hidup. Tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah adalah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kalau kita tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, maka kita tidak akan pernah bisa bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena perintah-perintah Allah ada dalam Al-Quran, larangan-larangan Allah ada dalam Al-Quran. Itulah gunanya hidup ini beribadah, adalah kita isi kegiatan hidup ini dengan nomor satu, mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah dan merenungi ayat-ayat Allah. Kemudian kita sesuaikan diri kita dengan apa yang kita baca dari Al-Quran. Yang ketiga, saudara, bertakwa kepada Allah. Kata Allah sendiri dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dia Allah akan selalu memberi, menjadikan kepada dia min amrihi, dari segala urusannya, yusron, kemudahan. Jadi kita akan diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Kalau saudara kepingin urusan saudara dalam kehidupan ini mudah, jalan satu-satunya adalah bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wa may yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan menutupi kejelekan-kejelekannya, Allah akan mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan membesarkan kepadanya balasan pahalanya. Jadi kita beramal sedikit tapi pahalanya besar kalau kita bertakwa kepada Allah. Nah, saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya, jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam hidup ini, kita hidup ini hanya untuk beribadah. Lalu bagaimana kita cari uang, cari nafkah, cari pekerjaan, cari istri, cari suami, dan seterusnya? Saudara, apa yang disebut tadi, mencari uang, sekolah, kuliah, mencari pasangan, apa istri atau suami, mengurus keluarga, itu semuanya adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi saudara, kita sudah sering mendengar ayat dibaca di mana-mana. Allah Ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Maka apabila sudah diselesaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, lalu carilah rezeki Allah. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Tetapi ketika kamu mencari nafkah, mencari rezeki, kamu tetap berusaha supaya selalu ingat kepada Allah, sehingga yang kamu cari adalah rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Yang kamu cari adalah hak-hak kamu dan bukan hak orang lain. Kemudian selalu berzikir kepadanya supaya Allah memberi keberuntungan, kebahagiaan kepada kita. Saudara sekalian, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kamu pahala balasan di akhirat sana. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah engkau lupakan bagian kamu di dunia. Ayat ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa kita orang Islam, orang Muslim, orang beriman ini diajari oleh Allah untuk mencari akhirat dengan dunia yang kita cari. Kita cari uang, setelah dapat uang kita gunakan untuk mencari akhirat. Kita keluarkan zakatnya kalau uangnya banyak, kita sedekahkan kalau uangnya sedikit, sebagiannya kita sedekahkan, kemudian kita cari yang halal-halal saja, lalu kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Itu perintah Allah, disuruh kita mencari dunia untuk akhirat.
Dan Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Kamu cari uang, dapat kamu gunakan untuk akhirat. Habis cari lagi, dapat gunakan untuk cari akhirat. Habis cari lagi, begitu terus menerus. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita cari uang, habis uangnya cari lagi. Untuk apa? Untuk akhirat, untuk kebaikan. Ya, kemudian dalam ayat yang tadi dibaca pada permulaan khutbah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu poin yang penting pada ayat yang dibaca tadi. Dan apa saja dari binatang-binatang yang merayap di muka bumi, termasuk makhluk Allah, termasuk manusia, bangsa jin, dan segala macam hewan yang merayap hidup di muka bumi Allah ini, semuanya tidaklah dia merayap di muka bumi ini kecuali 'alallahi rizquha, menjadi tanggungan Allah rezekinya. Jadi saudara, kita jangan takut tidak punya uang, jangan takut tidak bisa cari uang. Saudara beriman dulu, bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari persoalan hidup sampean, mencari uang, mencari pekerjaan, dan seterusnya. Masalahnya adalah kadang-kadang manusia tidak mau bertakwa kepada Allah. Dia kepengennya kaya, tapi tidak mau bertakwa. Lalu dia berbuat yang jahat. Dia korupsi, padahal uangnya sudah banyak. Sudah dapat banyak uang, masih mau korupsi lagi. Uangnya sudah miliaran, sudah mencapai triliunan hartanya, tapi masih mau juga mencari duit yang haram dengan cara korupsi. Dan yang satu lagi tadi dibacakan di sini, Allah menyatakan, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada kalian wahai manusia akan lenyap, akan habis. Wa ma indallah, dan apa yang ada pada Allah baqa, akan tetap kekal, abadi, ada terus selamanya. Jadi maksud ayat ini adalah Allah memberitahu kepada kita, saudara hidup jangan mencari dunia, jangan mencari akhirat. Kalau kita hidup mencari akhirat, otomatis dunia ini akan kita dapat. Gak usah pakai susah-susah. Tapi kalau saudara hidup mencari dunia, akhirat pasti tidak akan dapat. Itu firman Allah dalam ayat yang lain. Tapi kalau kita mencari akhirat, maka dunia ini mau tidak mau kita akan melewatinya, dan Allah akan memberi rezeki. Karena Allah sudah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah lah yang membagi-bagi penghidupan mereka manusia di dunia, dalam kehidupan dunia ini. Jadi tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Allah akan ngasih rezeki kepada kita dengan cara yang banyak sekali. Allah jalannya untuk memberi rezeki kepada manusia. Maka saudara sekalian, mari kita semuanya yang berbicara ini dan yang mendengarkan berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah akan menyelesaikan segala urusan kita, dan dengan cara yang baik, dengan cara yang smooth, dengan cara yang smart. Itulah Allah Ta'ala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbirhamhuma kama rabbawna shighara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.